Pendekatan retrospektif menerapkan asumsi dasar bahwa ketika perusahaan menerapkan kebijakan akuntansi, kebijakan itu tidak dapat berubah. Hal ini dilakukan untuk menerapkan konsistensi dalam kebijakan akuntansi yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Namun, kondisi bisa berubah, lingkungan perusahaan pasti berubah, dan perusahaan harus beradaptasi dengan perubahan tersebut. Oleh karena itu, SAK membolehkan perusahaan untuk merubah kebijakan akuntansi jika pertama diminta oleh standar akuntansi. Yang kedua, perubahan itu akan membuat laporan keuangan menyajikan informasi yang lebih relevan dan dapat dipercaya terkait dengan posisi keuangan perusahaan, kinerja keuangan, dan cash flow perusahaan. Contohnya, perusahaan dapat memutuskan perubahan dari average cost method ke FIFO karena metode FIFO dianggap akan menghasilkan informasi yang relevan dengan kondisi nilai persediaan perusahaan saat itu. Ketika perusahaan melakukan perubahan kebijakan akuntansi, perusahaan harus melaporkan perubahan itu dengan menerapkan cara retrospektif. Untuk itu, berikut ini cara yang harus dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, menyesuaikan laporan keuangan untuk setiap periode sebelumnya. Oleh sebab itu, informasi dalam laporan keuangan di periode sebelumnya akan menggunakan basis yang sama dengan kebijakan akuntansi yang baru diterapkan oleh perusahaan. Cara kedua adalah menyesuaikan nilai buku aset dan liabilitas di awal periode. Dengan melakukan itu, akun yang dilibatkan menggambarkan dampak kumulatif mulai dari periode sebelumnya sampai dengan periode saat kebijakan akuntansi mulai diterapkan. Di samping itu, perusahaan juga melakukan penyesuaian terkait dengan saldo awal return earning atau laba ditahan atau komponen lain dalam ekuitas atau net asset. Kita contohkan, Carrefour memutuskan untuk merubah metode penilaian persediaan di tahun 2019 dari metode FIFO ke metode average. Untuk itu, perusahaan harus menyajikan comparative information atau informasi yang membandingkan kondisi di tahun 2017 dengan tahun 2018 berdasarkan metode yang baru, yaitu metode average. Perusahaan kemudian juga menyesuaikan aset, liabilitas, dan return earning untuk periode sebelumnya dan melaporkan jumlah tersebut di laporan keuangan tahun 2019 ketika perusahaan menyiapkan comparative financial statements. Untuk memudahkan pemahaman kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini terdapat perusahaan bernama Denson yang selama ini menghitung nilai income dari kontrak konstruksi jangka panjang dengan menggunakan metode cost recovery zero profit. Kemudian di tahun 2019, Denson mengadopsi standar baru terkait dengan pengakuan pendapatan. Selanjutnya, perusahaan merubah metode pengakuan pendapatan, yaitu sekarang menggunakan percentage of completion method. Metode ini dipilih karena perusahaan meyakini bahwa pendekatan ini akan menyajikan pengukuran yang lebih tepat untuk income yang dihasilkan. Kemudian, sehubungan dengan pajak, di sini juga disebutkan terdapat tingkat pajak sebesar 40%. Untuk tujuan pajak ini, perusahaan menggunakan cost recovery method dan tetap akan menggunakan metode ini di masa yang akan datang. Slide ini menunjukkan kondisi penyajian laporan laba rugi mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dengan menggunakan metode cost recovery dan metode percentage of completion. Jadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ketika perusahaan melakukan perubahan kebijakan akuntansi, maka perusahaan harus recast informasi keuangan di periode sebelum perubahan dengan menggunakan metode baru. Jadi seolah-olah di periode sebelumnya sudah menggunakan metode baru. Kemudian perusahaan membuat perbandingan antara metode lama dengan metode baru. Seperti yang bisa kita lihat di slide ini, Denson akan menghitung kembali pengakuan pendapatan dengan metode baru untuk tahun sebelum tahun 2019. Di sini dipilih 2 tahun, yaitu tahun 2017 dan tahun 2018. Jadi jika kita melakukan perubahan kebijakan akuntansi, kita tidak hanya menerapkan kebijakan itu di tahun 2019, tapi perubahan itu akan mempengaruhi tahun-tahun sebelumnya. Walaupun seperti ini kondisinya, bukan berarti kita melakukan revisi atas laporan keuangan periode sebelumnya yang sudah kita publish.
Kita pertama cukup menyajikan informasi lengkap model perhitungan dengan standar lama dan standar baru. Jadi informasi dalam slide ini akan ditampilkan juga di catatan atas laporan keuangan sehingga investor dan kreditor akan memahami dampak perubahan kebijakan akuntansi di tahun-tahun sebelumnya, tanpa investor dan kreditor itu menghitung sendiri perubahan kebijakan akuntansinya. Selanjutnya, jika perusahaan menyajikan informasi seperti ini, maka akan semakin mudah bagi investor dan kreditor untuk melakukan perbandingan kinerja perusahaan antar periode. Jika perusahaan tidak menyajikan informasi seperti ini di catatan atas laporan keuangan, maka investor dan kreditor akan mengambil keputusan yang salah. Contoh, kita lihat di tahun 2017, net income adalah 240.000, 2018 net income 96.000, kemudian 2019 net income adalah 114.000. Jika perusahaan tidak menyajikan comparative information seperti ini, maka proses membandingkan yang dilakukan oleh investor dan kreditor adalah 240.000, kemudian 96.000, kemudian 120.000. Padahal seharusnya perbandingan itu harus menggunakan metode yang sama, yaitu jika sekarang perusahaan menggunakan percentage of completion method, maka perbandingannya seharusnya adalah 360.000 tahun 2017, kemudian 108.000, kemudian dibandingkan dengan 120.000 karena metode yang baru adalah percentage of completion method. Jadi jika kita menyiapkan informasi seperti ini, maka ini mempermudah investor dan kreditor untuk menganalisis kinerja perusahaan dengan menggunakan metode yang sama. Tentunya proses membandingkan kinerja tersebut berdampak pada pengambilan keputusan yang material. Jadi jika perusahaan tidak menyajikan informasi seperti ini, maka investor dan kreditor akan salah dalam melakukan pengambilan keputusan. Slide ini menunjukkan dampak dari penerapan kebijakan baru. Kita mulai dari kondisi sebelum tahun 2018, yaitu tahun 2017, di mana laba sebelum pajak untuk percentage of completion method sebesar 600.000. Pada tahun 2018, labanya adalah 180.000 sehingga menghasilkan total laba sebesar 780.000. Kemudian laba sebelum pajak yang dihasilkan tahun 2019 adalah 200.000. Sekarang kita beralih ke cost recovery. Tahun 2017 menghasilkan laba sebesar 400.000 dan 160.000 di tahun 2018. Ini berarti perusahaan sudah mengakui laba sebesar 560.000. Kemudian laba pada tahun 2019 adalah 190.000. Berdasarkan informasi tersebut, maka kita bisa lihat selisih antara kondisi di mana selisih total adalah 220 untuk tahun sebelum 2019, kemudian di tahun 2019 menghasilkan selisih senilai 10.000. Terkait dengan pajak sebesar 40%, maka di sini kita tinggal mengalihkan 40% dengan income setiap tahunnya sehingga menghasilkan nilai 80.000 dan 8.000 yang kemudian menghasilkan total 88.000. Sedangkan pajak di tahun 2019 adalah sebesar 4.000. Selanjutnya kita nilai laba setelah pajak yang menggambarkan selisih antara difference dengan pengenaan pajak. Selanjutnya kita nilai laba setelah pajak yang di sini kita lihat di tahun 2018 adalah 12.000, sebelumnya adalah 120.000 sehingga menghasilkan total 132.000, sedangkan di tahun 2019 sebesar 6.000. Berdasarkan itu maka kita hanya perlu membuat penyesuaian di awal tahun 2019 dengan cara membuat jurnal seperti yang bisa kita lihat di slide ini. Construction in process debit, kemudian deferred tax liability credit 88.000 dan return earning credit 132.000. Kita fokus dulu ke return earning.
Nah, di return earning di sini kredit sebesar 132.000. Ketika laba di tahun ini dikredit, maka terdapat laba yang meningkatkan nilai return earning sebesar 132.000. Dan kita sudah paham kenapa laba bisa meningkatkan nilai return earning. Hal ini dikarenakan laba di periode sebelumnya sudah ditutup ke akun laba ditahan setiap akhir periode. Jadi kita menambahkan angka 132.000 di awal periode 2019. Inilah yang disebut sebagai cumulative income effects atau dampak laba kumulatif sebelum tahun 2019 atau di awal tahun 2019. Kemudian kredit deferred tax liability menggambarkan penyesuaian beban pajak di periode sebelumnya. Dengan menggunakan metode lama kan kita juga menghitung beban pajaknya dan sudah dilaporkan. Nah, sekarang kita menggunakan metode baru sehingga ini kan juga akan pengaruhi jumlah pajak yang kita sudah akui di periode sebelumnya. Sekarang kita menggunakan metode baru sehingga kita harus sesuaikan beban pajak di awal periode 2019 sebesar selisih pajak yang dikenakan, yaitu sebesar 88.000. Perusahaan sekarang mengakui 88.000 euro tersebut sebagai tax liability atau hutang pajak. Hal ini berarti di masa yang akan datang taxable income atau laba kena pajak akan memiliki nilai yang lebih tinggi daripada laba per bukunya sebagai dampak dari perbedaan atau selisih saat ini. Oleh sebab itu, Denson harus melaporkan sebagai deferred tax liability di tahun 2019. Kemudian terkait dengan construction in process mengalami kenaikan sebesar 220.000 di awal periode tahun 2019.